foto keluarga kita, Ma. Ini ada Mama, ada Askara, ada Rena, ada Andin. Ma, aku mau tanya, Ma. Mama sebut-sebut nama Sekar terus. Sekar itu siapa, Ma? Apa ada mungkin teman Mama yang... Ini memang yang terbaik untuk Bu Rosa. Saya kasihan sama Tante Rosa. Mungkin sebaiknya gue bicara jujur tentang keadaan ini sama Al. Tapi nanti kalau Al udah pulang. Halo, Assalamualaikum. Ini saya mau berangkat. Kamu nanti kesini kan? Iya. Saya minta tolong beresin rumah. Ini masih berantakan dan ada serpihan kaca di sini. Udah, kamu nggak usah cemas kayak gitu, Nina. Sekarang gini, kalau memang ada apa-apa, kamu langsung kabarin saya aja ya. Iya. Ya, Assalamualaikum. Ini sebenarnya siapa sih yang ngelakuin ini? Apa cuma iseng? Atau emang sengaja ngelakuin ini semua karena benci sama gue? Zara, saya benar-benar prihatin dengan keadaan kamu sekarang. Kamu gak usah sok prihatin dengan keadaan saya. Pergi kamu sekarang. Saya gak mau lihat wajah kamu di sini. Pergi! Tapi kalau emang yang benar-benar benci sama gue itu ya yang kelihatan banget itu Zara. Sekarang kamu jujur sama saya, Zara. Maksud kamu apa ngelakuin ini semua sama saya? Hah? Aduh, kamu tuh ngomong apa sih, Sa? Aku nih lagi di rumah loh. Kamu kan tahu kondisi saya seperti apa. Gue yakin sih kalau dia orangnya. Dia yang ngelakuin ini semua. Gue gak akan tinggal diam sih kalau kayak gini. Pak Al, saya turut prihatin ya sama apa yang sudah menimpa dengan Bu Rosa. Semoga kondisi dan keadaannya tidak buruk dan segera lekas pulih seperti sedia kala, Pak. Amin. Makasih ya, Nam. Iya, Pak. Kondisi Mama saya gimana, Ren? Iya Pak, dari awal kita mengantar Bu Rosa ke rumah sakit sampai sekarang belum ada perubahan yang berarti Pak. Malah semakin memburuk Pak, mohon maaf. Memburuk gimana? Iya, Bu Rosa sampai tidak mengenali siapapun yang ada di sekelilingnya Pak, termasuk warga Pondok Pelita. Kita langsung ke rumah sakit ya. Saya mau bertemu mama saya. Baik Pak, dan mohon maaf Pak, dikarenakan kondisinya yang serba mendadak, jadi kita tidak bisa memilih rumah sakit yang diinginkan Pak. Ya, saya paham. Karena Rosa sudah dibawa ke rumah sakit jiwa, kamu harus mikirin gimana obat-obat itu bisa tetap ditukar.
Saya sudah perintahkan anak buah saya, Bu, untuk menyusup ke rumah sakit jiwa itu dan menukar obat Ibu Rosa. Halo bos, saya sudah di rumah sakit jiwa, tempat Bu Rosa dirawat. Sesuai perintah bos untuk menukar obat Bu Rosa. Oke bos. Ibu minum obatnya ya, Bu. Ya udah, kalau Ibu belum mau minum obatnya saya taruh di sini ya, Bu ya. Nanti Ibu minum obatnya ya. Bagaimana? Aman, Pak. Oke, coba. Mama, Apa sayang? ada tamu mah di luar. Tamu siapa? Kau bilang aja nanti sore balik lagi ya, soalnya aku masih gak enak badan. Udah aku bilangin mah, tapi orangnya maksa. Itu ada di halaman, di mobil. Siapa sih? Emang dia gak bisa nunggu sampai entar? Ini masih pagi-pagi banget loh. Udah aku bilangin, tapi dianya maksa. Emangnya siapa sih? Tantenya Reina mah, Tante Elsa. Tante Elsa? Yaudah, sebentar ya. Mau ngapain kamu kesini? Dan kamu tahu dari mana alamat saya? Masalah alamat? Itu sih gampang buat saya mencari informasi tentang kamu, Zara. Sombong banget kamu. Makasih loh buat pujiannya. By the way, kamu selamat ya udah bisa pulang ke rumah dari rumah sakit. Terima kasih. Tapi itu baru keperluan pertama kan? Oh iya, itu keperluan pertama. Keperluan keduanya, saya mau tanya sama kamu. Kamu kan yang nyuruh orang untuk datang ke rumah saya untuk meneror rumah saya, iya kan? Kamu nuduh saya? Nama siapa lagi kalau bukan kamu, Zara? Kamu kan juga udah pernah nuduh saya kalau saya mencelakai kamu, kan? Oke. Kalau kamu masih maksa saya ngelakuin itu semua, buktiin aja. Kalau enggak, saya akan tuntut kamu balik, Elsa. Oke. Saya akan coba buktiin kalau memang kamu pelakunya. Dan saya kasih tahu ke kamu ya. Bukan saya yang mencelakai kamu, oke? Saya nggak percaya itu. Oh ya, kalau emang nggak percaya, silakan buktiin aja. Kalau bisa langsung ke polisi aja lapor. Saya siap kok. Benar-benar kurang ajar si Elsa. Berani-berani dia nantangin aku. Tapi aku yakin, pasti dia dan Aldebaran yang celakain aku. Motifnya jelas banget. Ma. Mama gimana kabarnya, sehat?
Ini aku Al baru pulang. Aku baru sampai Indonesia. Mama ingat aku kan? Mama ingat kan? Mama punya sebuah keluarga yang bahagia. Saling menyayangi satu sama lain. Mama punya cucu-cucu yang mengemaskan. Namanya Rena dan Askara. Mama ingat bagaimana perjuangan Mama. Perjuangan kita semua. Untuk menjaga keluarga kita tetap utuh. Ini foto keluarga kita, Ma. Ini ada Mama. Ada Askara, ada Rena. Ada Andin. Ini juga ada video yang waktu aku masih ada di Saudi. Mama kirimin videonya Rena. Sebelahnya lagi. Coba, udah bagus videonya. Udah, Bu. Ma, aku mau tanya, Ma. Mama sebut-sebut nama Sekar terus. Sekar itu siapa, Ma? Apa ada mungkin teman Mama yang... Kenapa, Ma? Mana sekarang? Mana dia? Suruh dia pergi dari sini. Kamu siapa? Kamu suruh dia. Pergi kamu dari sini. Pergi kamu dari sini. Mama. Kamu siapa? Mama tenang dulu. No. Mama. Jangan sentuh saya. Kamu siapa? Ma. Kamu siapa? Kamu suruhannya sekarang kan? Suruh dia pergi dari sini. Pergi kamu dari sini. Kamu siapa? Kamu siapa? Iya. Aku pergi, Mama istirahat ya. Nanti aku kesini lagi sama Rena. Bilang sama Sekar, jangan ganggu hidup saya. Ever. Iya, Mama. Ya. Jangan pernah saya. Pergi, atau saya panggil orang untuk usir kalian dari sini. Aku pulang dulu ya. Mama istirahat ya. Assalamualaikum. Ya. Mobilnya mana? Angkat lagi tangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Bos. Pak Bos. Pak Bos. Aduh, anak Wow, Papa udah pulang. Papa kangen banget. Oh iya ini, Kakak Rena sini. Cium juga sini. Nah. Ada mau main? Ini? Mau turun pasti. Mau turun? Pak Bos. Dia mau salim, Pak Bos. Mau salim. Udah bisa gerak tangannya. Aing Kiki, ini kopernya. Oh iya, udah nanti Kiki beresin aja. Makasih ya, Uya ya. Permisi. Saya juga permisi, Pak. Ya. Lihat deh, Pak. Lihat apa? Mau ngapain? Hati-hati. Pelan-pelan, Kak.
Pasti kaget ya Pak Bos kalau lihat anaknya. Langsung siap nih Mas Al. Tuh lihat kakak tuh deh. Kakak udah bisa. Tuh. Gimana Pak Bos? Pinter kan anaknya? Kakaknya. Pelan-pelan Kak. Hati-hati ya. Wow. Kaget loh Papa. Seneng Papa. Papa pulang ternyata anak Papa udah bisa berdiri. Bisa apa lagi? Jangan-jangan kamu udah bisa salto-salto ya? Kamu Belum itu Askara, itu Askara. Anaknya yang cowok dong. seneng Papa seneng. Masa Rena itu ya pokoknya latihannya itu nggak pernah stop. Dikit-dikit minta latihan, dikit-dikit minta latihan ya Jus. Soalnya dia pengen nanti pas Masal pulang dari umroh tuh dia ngasih kejutan ini. Iya, kemarin aja mau kirim video ke Pak Bos, Renanya nggak mau, bener-bener mau langsung kasih lihat aja kalau Papa pulang gitu kan. Ini Papa beneran terkejut loh. Kaget Papa. Alhamdulillah ya. Rena makin sehat. Alhamdulillah. Saya ikut senang. Masya Allah, selamat ya Reina. Duduk dulu yuk. Hati-hati. Ya, alhamdulillah. Berarti Alhamdulillah Pak Bos. doa-doa semua orang kan terkabul kan. Amin. Berarti sekarang doanya harus lebih rajin lagi. Ini kan bisa berdiri, minta supaya udah bisa jalan nanti ya, bisa lari ya. Anak itu Pak. Sini. Mau nggak kangen Papa? Adek. 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 Papa, aku kangen Oma. Iya. Semua orang di sini kangen juga sama Om aku. Bulan Ramadan ini gue ngerasa bener-bener banyak cobaan. Selain ngerasa sendirian, masalah yang datang terus bergantian. Dan itu semua gue rasain. Tentang Zara yang gue ngerasa kalau dia yang mau celakain gue. Terus tentang Tante Rosa. Rasanya berat banget. Halo, Assalamualaikum. Ya, Mir? Sa, ini gue mau ngabarin kalau Pak Bos udah pulang ke Pondok Pelita. Alhamdulillah. Yaudah. Saya ke Pondok Pelita ya sekarang ya. Makasih ya, Mir. Oke, sama-sama Sa. Alhamdulillah. Al udah pulang. Gue bisa sekalian bicara sama Al tentang apa yang terjadi sama Tante Rosa. Gue gak bisa diam aja. Tapi kalau gue ceritain semuanya, berarti gue terpaksa harus membongkar rahasia Tante Rosa. Tapi apakah membongkar semua rahasia Tante Rosa adalah cara yang tepat? Gue kan udah janji sama Tante Rosa gak akan bongkar semua rahasia ini. Tapi ini sesuatu yang memalukan. Aib yang memalukan. Dan Tante minta kamu jangan ceritakan hal ini kepada siapapun ya. Nari bentuk Aldebaran. Dia nggak tahu soal ini. Di satu sisi, gue udah janji sama Tante Rosa. Tapi di sisi lain, kalau kayak gini, gue ngerasa berdosa membiarkan Tante Rosa menderita seperti ini. Padahal gue tahu apa penyebabnya. Ya Allah, jadi serba salah gini. Gue harus gimana? Gue bingung kalau di posisi gue sekarang ini.